Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan salam kasih bagi kita semua, Mangun Inang dan saudara-saudara yang kami kasih dimanapun kita berada pada saat ini dalam persiapan kita untuk mengawali pekerjaan kita, juga menjalani rutinitas kehidupan kita. Dan sebelum kita mengawali seluruh tugas-tugas kita, marilah kita mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita, bahkan sumber inspirasi kita dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, Sabtu 2 April 2022, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kehidupan kita tentu sekali sebagai gereja banyak hal yang perlu untuk terus-menerus dipelajari, terus-menerus untuk digali, bahkan dievaluasi dengan baik dalam rangka untuk menuju gereja yang semakin misioner, untuk mencapai tugas panggilan gereja dengan amanat agung Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia tetapi semua makhluk ciptaan Tuhan. Amanat pengutusan ini tentu bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, bukanlah pekerjaan yang enteng. Tugas-tugas ini tentu harus didukung, harus ditunjang oleh kerjasama yang baik antara seluruh pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, apakah warga jemaat, juga pengerja-pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi tentu sekali dalam rangka pengelolaan gereja, dalam rangka penggembalaan gereja, tentu sekali sangat penting diperhatikan supaya hamba-hamba Tuhan, para gembala, terus-menerus merenungkan ulang bagaimana mereka hidup sebagai gembala yang baik, gembala yang menggembalakan domba-domba untuk membawa kepada jalan kebenaran Tuhan, untuk menuntun iman mereka sehingga mereka sungguh-sungguh taat dan setia. Mereka sungguh-sungguh hanya hidup bersandar kepada Tuhan. Tugas ini memang tidak mudah, dan tugas ini tentu sekali sangat dipengaruhi. Tugas ini sangat ditentukan utamanya oleh para gembala. Karena itu dari para gembala dituntut sikap pengabdian, kerendahan hati, ketulusan dalam melakukan tugas-tugas. Dengan sikap inilah jemaat akan dapat bertumbuh, jemaat akan dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, jemaat akan mengalami tingkat kedewasaan yang semakin tinggi, sehingga dalam menghadapi apapun mereka memiliki kualitas iman yang telah mampu untuk dapat menimbang segala hal dalam kehidupan mereka. Karena itu, gembala-gembala yang baik, sebagaimana gembala yang agung Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita,
bagaimana kita hidup di dalam menggembalakan domba-domba. Janganlah dengan paksa, tetapi gembalakanlah domba-domba itu dengan semangat pengabdian yang tulus, dengan semangat pengabdian yang sungguh-sungguh bersumber dari kejujuran dan kesungguhan hati untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tentu sekali ini merupakan sebuah refleksi sekaligus sebuah teguran yang tidak boleh disikapi dengan sikap marah, disikapi dengan sikap emosional, disikapi dengan sikap reaktif yang berlebihan. Tetapi firman Tuhan ini sungguh-sungguh ingin menegur, mengingatkan kita bagaimana para gembala-gembala dalam menggembalakan domba-dombanya dengan paksa. Sebab banyak kali kejadian-kejadian, banyak kali ditemui hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan dalam kehidupan penggembalaan di tengah-tengah gereja. Kita dapat mendengar banyak pengalaman-pengalaman dan cerita yang dibagi oleh saudara kekasih kita yang mengalami betapa apa yang diinginkan oleh firman Tuhan ini tidak persis terjadi di tengah-tengah pengalaman mereka sebagai gereja. Gembala justru menggembalakan mereka dengan paksa, dengan bermacam instrumen yang digunakan untuk memaksa. Apakah itu dalam praktek kehidupan berjemaat secara rutin, apakah itu dalam pembinaan iman, dalam pastoralia, para gembala acap diperhadapkan dengan sikap yang tidak selalu persis sama seperti yang diamanatkan oleh firman Tuhan hari ini. Mereka menggunakan dengan paksa. Mereka bahkan menyebabkan terjadinya rasa terluka dari tidak sedikit jemaat karena unsur-unsur paksaan yang justru diterapkan di tengah-tengah gereja. Karena itulah kita bersyukur hari ini kita diingatkan para gembala supaya kita sungguh-sungguh merenungkan kembali. Kita mencoba untuk dapat mengingat kembali amanat pengutusan kita sebagai gembala yang menggembalakan domba. Gembalakan mereka dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, tidak dengan mencari keuntungan, tidak dengan maksud yang telah dari sejak awal dipersiapkan untuk memanfaatkan ataupun membuat jemaat sebagai objek keuntungan atau jemaat sebagai sesuatu yang dianggap hanya untuk apa yang kita perlukan semata-mata dalam kehidupan pribadi kita sebagai gembala. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak supaya mari para gembala-gembala menggembalakan jemaat bukan dengan paksa, dilandasi oleh kasih, oleh pengabdian yang sungguh-sungguh dan tidak untuk mencari keuntungan. Bila hal ini terjadi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan gereja, maka kita akan dapat merasakan sukacita, persahabatan sejati akan terjadi di tengah-tengah gereja. Kita akan dapat merasakan spektrum sesuatu yang membuat kondisi jemaat itu sangat kondusif, baik di antara para pelayan, juga di antara jemaat dan jemaat dengan pelayan. Mudah-mudahan firman Tuhan hari ini semakin menyemangati kita, semakin mengingatkan kita untuk menyadari dan mencoba untuk kembali merenungkan dengan baik, supaya kita sungguh-sungguh dapat mendengar dan menjalankan apa yang disampaikan oleh amanat firman Tuhan hari ini, sehingga kita dapat melihat jemaat yang semakin tumbuh subur karena kasih persaudaraan, karena kebaikan, karena segala bentuk paksaan akan hilang dari kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan berjemaat akan terjadi bahwa para gembala sungguh-sungguh hidup dalam pelayanannya dengan tulus, dengan tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi untuk kebaikan bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat yang boleh membawa jemaat bertumbuh menjadi jemaat yang semakin sehat, semakin dewasa dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kiranya sabda ini boleh
menguatkan kita untuk membangun kembali kehidupan penggembalaan yang baik, kehidupan penggembalaan yang menghadirkan kesejukan, suasana yang membangun partisipasi, kerinduan semua, baik jemaat, baik gembala untuk membangun kesehatian dalam rangka membangun pelayanan yang terbaik. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk merenungkan dan menghayati kembali makna panggilan-Mu kepada para gembala, supaya dalam tugas penggembalaan mereka sungguh-sungguh mengabdi dengan tulus dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri, bahkan supaya mereka tidak dengan paksa, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh dengan tulus hati menjalankan tugas penggembalaan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hamba-hamba-Mu boleh menghayati firman ini, supaya dapat diterapkan, dapat diaplikasikan dalam konteks pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, dan biarlah dengan kuat kuasa-Mu kami dapat melakukan itu, dapat mengimplementasikan dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.